Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Gigi pada linu kalau dipikir-pikir juga nggak nyaman ya, karena mau makan apapun juga rasanya nggak enak karena giginya pada sakit. Faktor sensitif iya, mungkin juga karena uh, cuaca, karena pola makan, bahkan asam lambung ketika sedang kurang stabil naik dan mengarah ke arah kerongkongan ke atas. Itu juga bisa membuat gigi pada sakit. Nah, di session video ini saya akan mencoba sharing tips aplikatif yang insya Allah mudah dilakukan secara mandiri dari sudut pandang herbal, praktisi kesehatan, dan ini juga bisa dijalankan secara bersamaan dengan obat atau dengan metode pengobatan yang teman-teman lakukan sesuai dengan ininya ya, dengan kebiasaannya. Yang ke medis ya bisa, dan ini bisa membersamai, bisa dilakukan secara bersamaan dan insya Allah saling melengkapi gitu. Banyak ya cara-cara herbal selain teknik ini, tapi mudah-mudahan dengan teknik yang saya sharingkan ini bisa melengkapi dari semua yang sudah di-sharekan oleh para praktisi kesehatan. Saya kira semuanya bagus, semuanya juga memberi manfaat, dan harapannya teknik ini pun juga bisa memberi manfaat. Nah, tekniknya itu apa? Tekniknya adalah metode pemijatan secara mandiri menggunakan uh, jalur atau meridian atau titik refleksi. Ada dua titik yang ingin saya sharekan. Titik yang pertama di sela antara jari telunjuk dan ibu jari, tapi sisi bagian sini ya. Nah, di situ bagian tengah dia. Jadi bukan di sisi sebelah sini, bukan juga di sisi sebelah telunjuk, tapi dia ada di arah telapak. Nah, jadi di arah telapak di sini. Atas bawah itu insya Allah bisa ada tujuannya, dan itu bisa membantu untuk mengurangi sensasi gigi yang sedang sensitif atau sedang pada linu. Pemijatannya cukup sederhana seperti ini. Nah, pijat ini. Oke. Durasinya cukup 30 detik, maksimal itu 1 menit. Jadi gunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelahnya untuk memijat. Ini bisa kanan, bisa kiri ya. Itu saya yang saya contohkan kanan. Oke, jika sudah, itu titik pertama. Titik yang kedua ada di area rahang, ada di area muka. Anggaplah gigi area kanan yang sensitif atau area kiri. Nah, titiknya di sini. Lihat ya? Oke, lihat. Nah, titiknya di situ. Jadi dari 3 jari dari daun telinga. Nah, itu. Oke. Usahakan kalau dipijat teknik ini menggunakan metode ini pemijatannya pelan-pelan, gerakannya seperti ini menggunakan jari telunjuk, dan jangan giginya ditautkan seperti ini, jangan ya, tapi relax aja. Relax pijat ini. Ini durasinya 3 menit. Nah, oke, 3 menit. Nah, jika sudah selesai seperti itu, gunakan pangkal tangan, ya pangkal tangan kanan untuk menyentuh atau memijat pelan-pelan seluruh muka.
seperti ini. Hmm. Oke. Nah, jika sudah menggunakan treatment 2 titik ini, kita bisa berkumur menggunakan air garam. Nah, air garam tuh begini. Jadi kita uh, ngambil air panas dari termos ya. Kalau nggak ada dari termos ya dari dispenser lah. Sekarang kan sudah jarang ya pakai termos. Intinya air panas atau hangat yang mendekati ke panas, kemudian tambahkan setengah atau seperempat sendok makan garam, aduk, kemudian gunakan untuk kumur minimalnya 3 kali. Jadi dipakai untuk berkumur. Nah, untuk berkumur itu kita kira-kira dilakukan dimasukkan ke mulut ya kumur kurang lebih 2 sampai 10 detik langsung dikeluarkan. Itu tekniknya. Dan itu cukup 3 kali saja, 3 kali kumuran. Nanti selesainya baru dibuang. Ini teknik nggak akan bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal kalau teman-teman nggak menghindari pemicunya. Pemicunya itu apa? Satu, mengonsumsi makanan yang memang terlalu manis, terlalu pedas, yang mana itu nggak dilarutkan atau nggak dinetralisir dengan air hangat. Jadi bukan nggak boleh sebenarnya, tapi kalau teman-teman mengonsumsi makanan-makanan yang cenderung pedas, cenderung panas, kemudian cenderung manis seperti itu, atau mungkin makanan-makanan juga yang berlemak tinggi, berminyak gitu ya. Ini setelahnya bisa dinetralisir dengan air hangat dan usahakan jangan di sering-sering. Bisa dikurangi sementara waktu sampai benar-benar giginya itu sensitifnya nurun, pulih kembali. Nah, bagaimana kalau sensitifnya ini karena lubang? Nah, ini teman-teman nanti bisa konsultasi juga ke dokter giginya, kemudian nanti bisa juga lakukan treatment ini. Insya Allah bisa dijalankan untuk semua gangguan pada gigi. Namun kalau gigi yang berlubang nanti suatu waktu kita akan sharingkan juga untuk tipsnya. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga sudah bertanya. Harapannya ini bisa membantu minimal menjadi salah satu wawasan untuk kita agar menjaga dan memberikan pertolongan untuk gigi saat sakit. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia.